Termasuk pemilihan jurusan ekonomi itu dari guru ada juga nggak kayak saran lain gitu dari kan kalau ekonomi kan dan bisnis memang kamu nih. Tapi dari guru juga ada nggak kayak Kalau guru sih nyarannya itu kayak cuma beda universitas saja tapi masih sama jurusannya yang dipengen gitu. Oke. Artinya memang proses anak-anak ketika itu dari kelas 11 atau dari kelas 10 udah digituin? Dari kelas 11 sih, soalnya kan kelas 11 itu baru masuk ke penjurusan gitu. Kelas 10 masih ambil di semua mapel lah gitu. Iya. Masih al. Ntar kelas 11 baru masuk soal-soal khusus tuh ya? Iya, baru dikhususin di mappingin lah gitu. Udahlah biarin aja kalau mau jujur nih. Nothing tulus gitu ya? Nothing tulus ya. Udah gitu. Tapi pas udah masuk kelas 11 semester 2 kayaknya deh, terus baru tuh ngeliat nilai-nilai. Baru, kayaknya ini untung alhamdulillah pas dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 1 tuh rata-rata tuh naik. Nggak turun gitu alhamdulillah baru nyadar. Akhirnya pas kelas 11 semester 2 tuh makanya harus difokusin nih biar nggak turun. Akhirnya ya udahlah buat dikejar gitu. Nggak nyangka sih akhirnya kan saya dikasih tantangan ini kalau misalnya kamu dapat ini jadi kayak dikasih hadiah gitu. Jadi akhirnya bismillah dapat gitu. Oke, hadiahnya apa tuh? Hadiahnya ini di kegambar hadiahnya. aja. Makanya ngejer banget ya. Iya. Ngejer. Kan kalau di CMS kan juga doa ininya kan kenceng kan. Doa langitnya gitu. Jadi kayak fokus banget. Jadi kayak kita ada baca Ar-Rahman, ada baca Al-Waqiah, baca Al-Muluk, Yasin, terus ada Maulid juga, ada Rotiban, itu lengkap kan. Jadi bismillah jalur langit juga pasti bisa bantu gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK. Bicara kebaikan bareng sama saya Valdo dan di sebelah saya sudah ada David. Tepuk tangan untuk David dong. Ya, David ini adalah salah satu alumni kita yang sekarang baru lulus ya. Baru lulus dan alhamdulillah sudah diterima di salah satu universitas. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol nih. Universitas apa, jurusan apa, ya. Terus gimana caranya kok bisa sampai ke sana kayak gitu. Terus sedikit cerita soal pengalamannya lah yang ada di sini. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh kenalan terlebih dahulu nih. Ya, silakan Fit, kenalan dulu. Jadi, kenalkan nama saya David Irsana Nafi. Terus saya mengambil Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Ekonomi. Wow, luar biasa loh, Pajajaran Ilmu Ekonom. Iya. Kalau nggak salah memang banyak ya alumni kita juga yang masuk Pajajaran ya? Banyak. Ada siapa aja tuh kemarin tuh? Tahun lalu ada 2 orang, ada 2 orang. 2 orang ya? Nah, terus sebelum-sebelumnya juga ada juga. Ada. Terus ini nyusul lagi nih, ada yang lagi dari CMS masuk ke Pajajaran. Nah, boleh ceritain sedikit nggak kenapa milih jurusan ekonomi di Universitas Pajajaran? Kenapa aku milih jurusan itu? Karena ini sih kayak sama aja kayak di SMA. Maksudnya jurusannya sama kan karena aku jurusannya IPS. Jadi nerusin lah lanjut ke ilmu ekonomi gitu. Sebenarnya mau ngambil bisnis tapi dapatnya kudarullah di ilmu ekonomi gitu. Oh, tapi intinya tetap persinggungannya dengan uang lagi dong berarti ya? Iya. Balik-baliknya muter-muter aja. Muter-muter di uang lagi. Kamu memang tertarik dalam dunia bisnis berarti? Tertarik. Dari sejak SMP sih udah tertarik gitu. Menarik sih. Apa yang membuat kamu tertarik? Apakah karena peran orang tua di rumah bisnismen semua, ya kan? Atau gimana? Karena orang tua kan dulu nggak sekolah ya kan. Oke. Jadi orang tua tuh mentok tuh lulusan SMA gitu. Oke. Terus dia ngikut orang lain gitu, terus bangun bisnis sampai sekarang udah lumayan besar lah bisnisnya. Oh gitu. Makanya jadi saya tertarik juga lah. Buat mempelajari bisnis. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas soal masuk PTN nih, kita pengen tahu dulu sih, gimana sih kamu sama teman-teman mendeskripsikan teman-teman kamu selama di sini, selama 3 tahun ya hitungannya ya berarti ya. Suasana di sini tuh seperti apa, terus suasana belajarnya kayak gimana, terus khususnya lebih ke pertemanan yang kalian bangun selama 3 tahun di sini tuh apa sih yang berkesan banget gitu? Kalau yang berkesan banget karena di situ muridnya sedikit ya, nggak nyampe 20 lah seangkatan itu, jadi kayak ngeklop banget gitu. Jadi kayak
saling apa gitu, rasa kepeduliannya kayak kuat banget gitu. Karena muridnya dikit nggak banyak gitu. Iya, iya, iya. Dan dengan murid yang sedikit itu proses belajar dan gimana nih suasana belajar di kelas? Jadi, efektif nggak apa gimana jadi? Kan dulu saya SMP tuh masuk sekolahnya tuh sekolah muridnya banyak kan. Iya. Nah jadi kayak menurut saya tuh kayak kurang efektif. Jadi saya akhirnya nyari sekolah yang ya muridnya dikit lah. Jadi akhirnya saya masuk sini. Jadi kayak pas buat belajar atau untuk aktivitas itu bisa fokus lah. Artinya memang dengan jumlah murid yang sedikit ini itu bisa membuat konsep belajarnya jadi lebih gampang diterima ya gitu ya. Terus suasana belajar jadi lebih kondusif. Dan tadi pertemanan di kelas juga jadi jauh lebih bonding ya. Iya, lebih bonding, lebih solid. Gitu. Kan biasanya kan kalau dengan jumlah yang muridnya banyak itu biasanya ada geng-gengan lagi tuh di kelas. Ada circle banyak. Ada circle. Circle A, circle B itu banyak banget. Iya, kalau memang sedikit mah mau gimana circle-circleannya ya? Iya, itu doang yang main. Iya. Nah, tadi bicara soal bisnis nih, Fit. Ini saya jadi penasaran sih ya tentang kamu di sini gitu kan di lingkungan pesantren kita di lingkungan boarding lah katakan. Berbisnis dan lingkungan boarding. Kamu pernah melakukan praktek-praktek bisnis nggak di sini? Sini diajarin sih. Diajarin. Ya karena kan ada pas satu semester ada praktik gitu di kelas ekonomi. Jadi itu praktik disuruh buat bisnis gitu ada. Oh iya. Bisnis apa yang kemarin kamu bikin? Kemarin tuh disuruh jualan pas waktu ada event gede, disuruh jualan gitu sih. Kemarin saya jualan telur gulung. Alhamdulillah itu bisa balik modal lah, bisa untung gitu. Wih. Bentar, jualan telur gulung itu kan berarti kan butuh equipment tambahan ya kayak kompor dan sebagainya gitu-gitu kan. Itu profitnya dari dapur berarti minjem. Dibolehin itu makanya. Iya. Tapi nggak apa-apa itu dari bagian pembelajaran sebuah inilah bisnis dan sebagainya. Nah, menariknya Pajajaran dari sekian banyak universitas yang menyediakan jurusan ekonomi dan bisnis, Pajajaran kenapa, Fit? Kenapa karena saya ngeliat ada opportunity, ada peluang buat masuk ke situ karena kan sebenarnya ada alumni juga kan. Jadi udah kita coba di situ akhirnya gitu. Oh iya sih, dengan adanya beberapa alumni yang udah masuk ke sana, setidaknya nama alumni dari kita pun masuk sana tuh kayak bisa jadi pertimbangan juga. Ini alumni yang sama nih dengan yang tahun kemarin gitu. Oh iya, ini menarik sih. Nah, kalau kamu sendiri tuh punya pengalaman khusus nggak yang membuat kamu tuh yakin sama pilihan ini? Mungkin apakah karena testimoni kakak kelas sebelumnya kah? Ini Pajajaran aja, udah bagus gini-gini, ada nggak kayak gitu-gitu? Pengalaman khusus sih kayaknya belum ada sih. Belum ada. Kayak ya udah karena emang ada siapa sih? Ada alumni jadi kayak udahlah gas itu masuk aja situ gitu. Dicoba. Kemarin tuh ini kamu proses mencobanya hanya masuk Pajajaran aja kah atau ada universitas lain sih sebelumnya? Sebelumnya kan saya mikir tuh kan karena saya dapatnya alhamdulillah di SNBP, jadi kan cuma ada dua pilihan. Nah, karena strateginya tuh kalau kata kebanyakan orang tuh nggak boleh milih universitas yang sama tuh, maksudnya top yang tinggi sama. Jadi akhirnya saya milih dua-duanya itu di pilihan di Pajajaran semua gitu. Sebenarnya saya juga pengen milih di SBM lah, di ITB, Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, tapi karena peluangnya masih ada di kebanyakan di Unpad, jadi akhirnya saya ngambil Unpad. Terus saya milihnya tuh bisnis digital sama ilmu ekonomi. Tapi karena saya qadarullah dapat jadi ilmu ekonomi, jadi ya udahlah di situ. Oke. Wah, artinya dua-duanya memang udah nge-track Pajajaran semua nih, udah ngincer nih dua-duanya nih. Karena kalau misalnya ngambil SBM tuh kan belum ada alumni kan, jadi kayak kayak kurang ini dah. Jadi akhirnya Pajajaran aja. Wah, itu menarik sih. Memang udah ngincer Pajajaran. Ngincer Pajajaran udah cukup lama, Fit? Dari kelas 11 sih itu. Oh, dari kelas 11 sudah ada gambaran. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang tua juga ya sih kan. Kita kan di sini kan ada yang namanya ini ya, belajar setiap hari Jumat itu ya, yang CBS atau bahasanya sekarang itu si pintar untuk yang SMA gitu kan. Nah, gimana sih Fit? Saya pengen tahu proses mappingnya. Kan kalian tuh di mapping nggak? Maksudnya kayak potensi dirinya, terus masuknya guru tuh ngasih saran nggak ke kalian kayak, ini kamu bagusnya di sini, masuk sini ya jurusan ini, ada nggak kayak gitu-gitunya Fit? Ada sih itu. Soalnya kan kalau setiap hari Jumat juga ada BK kan, atau enggak setiap hari Senin gitu. Jadi itu pada proses itu kita dibimbing buat enaknya kemarin biar nggak salah jalan gitu. Ada mapping itu. Ada mappingnya ya. Nah, kalau kamu sendiri kemarin di mappingin sama siapa Fit? Gurunya? Sama gurunya sama Pak Saldi dan Bu Rima. Pak Saldi sama Bu Rima mappingin untuk potensi kamu dan lain sebagainya, terus termasuk
pemilihan jurusan ekonomi itu dari guru ada juga nggak kayak saran lain gitu dari kan kalau ekonomi kan dan bisnis memang kamu nih. Tapi dari guru juga ada nggak kayak kalau guru sih nyarannya itu kayak cuma beda universitas saja tapi masih sama jurusannya yang dipengen gitu. Oke. Artinya memang proses anak-anak ketika itu dari kelas 11 atau dari kelas 10 udah digituin? Dari kelas 11 sih, soalnya kan kelas 11 itu baru masuk ke penjurusan gitu. Kelas 10 masih ambil di semua mapel lah gitu. Iya. Masih al. Kelas 11 baru masuk soal-soal khusus tuh ya? Iya, baru dikhususin di mappingin lah gitu. Itu 2 tahun tuh berarti itu Fit ya? Iya. 2 tahun. Nah itu kan kelas 11 tuh. Nah di kelas 12-nya apakah masih dengan konsep yang sama dengan kelas 11 atau lebih dalam lagi Fit? Kalau kelas 12 ya karena fokusnya udah PTN terus jadi kayak fokusnya lebih terperinci lah. Jadi nggak kayak kelas 11 kan kalau kelas 11 masih kayak boleh pindah-pindah gitu. Pindah-pindah jurusan ini maksudnya pindah-pindah pilihan ya. Pindah-pindah pilihan. Pindah-pindah target, ganti-ganti target. Nah, kalau sudah kelas 11 itu udah jangan tuh kalau Ya, bisa. jadi udah diusahakan lah difokusin gitu. Iya. Biar dapet. Wow. Ini jadi salah satu apa ya yang menjawab keraguan orang tua juga sebetulnya karena ketika banyak orang tua sedang datang ke sini terus mereka pengen tahu untuk anaknya yang masuk SMA itu bisa nggak masuk PTN yang pengen diimpikan anaknya? Oh bisa banget karena memang kita ada penjajakan 3 tahun yang tahun kelas 10-nya itu umum tadi Fit ya yang kelas 11-nya udah masuk ke fokus ke penjurusan dan kelas 12-nya itu sudah fokus PTN aja nih udah kayak gitu dan itu kalau bisa jangan sampai diganti-ganti gitu kan. Nah tentunya selama 3 tahun di sini kamu pasti punya dong strategi khusus nih agar bisa menjaga nilai selama SMA nih biar bisa mendapatkan kesempatan ini gitu kan tentunya. Kira-kira gimana Fit strateginya? Jujuran ya dulu kelas 10 tuh belum mikirin buat PTN jadi buat ngurusin nilai itu kayak udahlah biarin aja kalau mau jujur nih. Nothing tulus gitu ya? Nothing tulus ya. Udah gitu. Tapi pas udah masuk kelas 11 semester 2 kayaknya deh terus baru tuh ngeliat nilai-nilai. Baru kayaknya ini untung alhamdulillah pas dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 1 tuh rata-rata tuh naik nggak turun gitu alhamdulillah baru nyadar akhirnya pas kelas 11 semester 2 tuh makanya harus difokusin nih biar nggak turun akhirnya ya udahlah buat dikejar gitu buat terus naikin gitu. Akhir baru kebuka pikirannya itu di kelas 11 semester 2 dan dari situ kamu fokus tuh. Nah gimana nih strategi menjaga fokus sampai dengan akhirnya lulus dan bisa keterima di Universitas Pajajaran itu gimana Fit? Proses belajarnya mungkin? Proses belajarnya sih penting ya nggak berlebihan dan nggak sampai kurang aja sih jadi kayak ngepas aja jadi nggak usah sampai kayak orang sampai fokus banget gitu tapi kalau misalnya ada orang yang ambis banget itu sih beda lagi ya kan kalau saya kan ya yang penting nilainya aman gitu. Belajar malam misalnya ada nggak metode-metode khusus misalnya belajar malam misalnya atau belajar mandiri? Kalau misalnya buat belajar malam tuh sebenarnya cuma buat ngulang-ngulang pelajaran yang ada di pagi hari itu doang sih. Jadi belajar kayak cuma 10 menit, 15 menit, jangan sampai kelamaan. Soalnya kalau kelamaan bisa capek juga kan otak gitu. Jadi kamu kalau belajar tuh memang sebentar-sebentar aja ya berarti Fit ya? Iya. Ya kalau misalnya belajar sampai kayak 2 jam gitu, nggak berhenti nonstop tuh kayak pasti otak tuh kayak panas banget itu nggak bakal bisa mikir lagi. Justru malah nggak efektif ya kalau kayak gitu ya? Kalau di jeda-jeda tuh kayak baru bisa. Oh gitu. Waktu belajar yang paling efektif buat seorang David kapan Fit? Maksimalin aja sih pas waktu KBM-nya. Soalnya kan boarding kan jadi padat banget aktivitasnya. Jadi pas waktu KBM tuh difokusin aja. Di situ ya letaknya. Di situ letaknya. Jadi kalau pas udah di luar KBM nih, jadi kayak udah santai gitu. Nggak usah mikirin KBM lagi. Iya bener sih. Jadi ini yang jadi ini juga sih jadi insight juga buat kita semua gitu kan teman-teman di sini gitu. Kalau mau belajar tuh justru malah belajarnya di kelas itu fokus serius gitu ya. Jangan justru malah nanti ketika di luar kelas bingung akhirnya mencoba untuk memahami sendiri ntar yang ada capek sendiri kayak gitu kan. Ya walaupun kita memang ada guru-guru juga yang standby di sini yang nemenin anak-anak juga gitu kan kalau untuk belajar malam dan lain sebagainya atau pengen ada extra time untuk pembelajaran di luar jam kelas. Tapi kan memang yang paling efektif adalah ya belajarnya di kelas tadi. Jadi kalau bisa di kelas itu jangan bercanda, jangan ngobrol gitu kan dan memang fokus sama apa yang gurunya sampaikan kayak gitu. Nah, yang namanya menggapai cita-cita itu Fit pasti kan ada yang namanya pengorbanan. Nggak ada sesuatu yang didapatkan tanpa adanya pengorbanan apapun itu, sebesar apapun, sekecil apapun itu pasti ada hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan itu ya. Nah,
apa nih Fit, pengorbanan paling besar dalam hidup kamu selama di CMS 3 tahun untuk mengejar mimpi kamu ini? Buat di arah ke lomba sih. Soalnya pas kelas 12 tuh udah fokus, jadi kita nggak boleh ikut lomba-lomba lagi gitu. Jadi ya karena kan kalau lomba kan sekarang kan sebenarnya kan pengen ikut lomba futsal gitu kan banyak. Karena udah kelas 12 disuruh fokus tuh, jadi udahlah kita korbanin untuk lomba futsal, jadi disuruh fokus saja gitu. Kayaknya kamu memang suka banget sama futsal ya? Iya. Makanya. Iya, saya ngeliat kamu kayaknya jadi tim inti mulu kalau di futsal SMA gitu kan. Dan memang harus ya sementara waktu lah. Harus ada yang dikorbankan lah. Ya sementara waktu lah ya. Kan nanti kan kuliah kan bisa ikut lagi UKM futsal ya kan. Jadi itu bukan sesuatu yang akan dihilangkan selamanya gitu kan. Tapi kita jeda aja dulu sebentar untuk futsalnya demi bisa masuk ke Universitas Pajajaran jurusan ekonomi ya? Iya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kayak gitu kan. Jadi ntar kalau udah tercapai cita-citanya kan jadi tenang juga ya gitu ya. Jadi senang juga dan sebagainya. Oke. Tadi kamu bicara soal lomba-lomba nih, Fit. Selain lomba itu kan non akademik ya, sport ya. Ada nggak lomba-lomba akademik yang kamu ikutin selama di sini? Dulu aku pernah ikut pas kelas 10 dan kelas 12 ikut OSN ekonomi juga. OSN ekonomi gimana tuh hasilnya, Fit? Biasanya Qadarullah belum baik lah. Belum baik. Karena waktu itu kelas 10 ya. Kelas 11 oh ya, itu kan proses di mana kamu waktu itu masih apa yang tadi kamu bilang, ya udahlah belajar aja lah dan noting tulus gitu. Belum karena juga disuruh ikut OSN, jadi kayak udah ambil ekonomi kayak bisa nih gitu. Tapi Qadarullah belum dapet. Baru kebuka kepikiran pas kelas 11 semester 2 udah mau akhir-akhir tuh ya. Oh iya ya. Oke deh. Nah, reaksi orang tua kamu gimana nih, Fit, ketika kamu memilih jurusan ini? Reaksi orang tua seneng banget itu. Akhirnya bisa dapat SNBP lagi gitu. Iya. Mereka nyangka nggak kira-kira, Fit? Nggak nyangka sih, akhirnya kan saya dikasih tantangan ini, kalau misalnya kamu dapat ini jadi kayak dikasih hadiah gitu. Jadi akhirnya bismillah dapat gitu. Oke, hadiahnya apa tuh? Hadiahnya ini di kegambar hadiahnya. aja. Makanya ngejer banget ya. Iya. Ngejer. Kan kalau di CMS kan juga doa ininya kan kenceng kan. Doa langitnya gitu. Jadi kayak fokus banget. Jadi kayak kita ada baca Ar-Rahman, ada baca Al-Waqiah, baca Al-Muluk, Yasin, terus ada Maulid juga, ada Rotiban, itu lengkap kan. Jadi bismillah, jalur langit juga pasti bisa bantu gitu. Iya. Iyalah, siapa sih yang nggak semangat ya kan ya? Hadiahnya adalah iPhone 17. Keren. Ya, kalau saya jadi kamu, saya juga pasti bakal ngejer banget sih kayak gitu kan. Kapan lagi kesempatan itu datang ya kan? Jadi kita akan memaksimalkan jalur langit dan jalur bumi lah, jalur darat gitu. Nah, bicara soal kegiatan berasrama juga nih, Pit. Ini kan yang jadi tantangan juga di sini yang kamu katakan tadi bahwa belajar tuh maksimal di kelas kayak gitu. Sementara kegiatan asrama dan kegiatan sekolah tuh juga padat banget kan. Acara-acara mingguan, harian, bulanan ada aja gitu kan. Ada pasti datang terus. Ada aja, dan yang pasti kalian sebagai senior kan dituntut untuk menjadi panitia. Dituntut untuk mengayomi adik-adiknya juga, membimbing minimal gitu kan. Kalau nggak jadi panitia jadi pembimbing buat adik-adik ini. Gimana nih bagi-bagi waktunya, Pit, untuk ini semua? Udah. Ada hafalan juga bahkan kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana tuh? Ya sesuai dengan waktunya aja lah. Jadi bukan pas KBM kita malah ngafal, terus pas penghafal kita malah ikut buat belajar gitu. Jadi dibagi-bagi aja sesuai waktunya. Kan udah pasti di CMS tuh udah pasti diporsiin lah waktunya. Jadi kita memang nggak usah yang mengambil waktu hafalan untuk belajar dan nggak ngambil waktu belajar untuk hafalan. Nah, itu benar. Udah porsinya aja kayak gitu. Udah ada porsi masing-masing gitu. Iya. Dan tinggal kita maksimalin di waktu itu aja kayak gitu. Itu cukup banget sih buat waktunya. Oh iya. Kalau boleh tahu selama di CMS kamu udah untuk hafalan sendiri, Fit, itu udah dapat di berapa juz, Fit, sekarang? Sekarang sih kalau buat target di CMS alhamdulillah udah tercapai sih. Tercapai ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi target di CMS tercapai, ya target untuk masuk PTN juga tercapai. Alhamdulillah. Apa? iPhone 17 juga tercapai. Oke. Nah, apa nih, Fit, yang kamu ingin kasih kepada orang tua kamu melalui pencapaian ini, Fit, kira-kira nantinya? Kasih ya pas di kuliah misal jadi ya yang terbaik gitulah. Jadi kayak nggak kemana-mana gitu. Jadi fokus buat masa depan aja gitu.
Oke, di kuliah nanti kamu ada kepikiran bakal organisasi nggak, Fit? Paling nanti pas semester 3 kayaknya deh. Untuk semester 1 kayaknya buat bagusin IPK dulu gitu. Bener, memang gitu, memang bener. Satu masih mudah-mudahnya nih soalnya mapelnya masih dasar-dasar. Dasar. Iya bener, semester 3 butuh relasi teman curhat biasanya, jadi masuk organisasi. Bener banget itu. Iya, mau masuk organisasi apa, Fit? Rencananya, Fit? Kalau itu sih belum tahu, kepikiran. belum kepikiran. Tapi UKM futsal pasti. UKM futsal pasti. Dari semester 1. buat olahraganya lah. Buat olahraganya, benar. Futsalnya Unpad juga terkenal ya, kok ya? Bagus ya futsalnya Unpad ya. Iya, soalnya sempat jadi kompetitor ya sama Unpad ya. Ya jadi semoga ntar tercapai, Fit ya. Iya. Ada kepikiran buat jadi nggak, Fit? Kayak misalnya Presma. Belum sih. Presma maksudnya kayak, ada ambisi itu nggak? Belum kepikiran banget sih. Tapi kalau kamu untuk organisasi sama kuliah nih, Fit, gambaran aja sih kira-kira. Kamu bakal lebih banyak di mana nih, Fit? Apakah memperbanyak relasi di organisasi atau memang organisasi secukupnya aja, sekedar ada nambah relasi dan fokus di kuliahnya? Kayaknya ini deh secukupnya aja buat organisasi gitu. Jadi fokus buat kuliah aja gitu. Jadi memang ya organisasi ya hanya sebatas relasi jangan aja sampai gitu. ke bawah arus organisasi terus sampai kuliah ditinggal. Karena kan ada ya yang sampai tahan absen, tahan tipsen gitu kan, titip absen setengah tahan tuh buat ngurusin acara organisasi. Banyak, gitu. Tahan tuh sampai begadang-begadang, tugas di skip buat ngurusin ADART organisasi gitu-gitu kan. Ya. Kalau bisa harus seimbang lah ya antara keduanya. Iya, oke. Fit. Nah, selama kamu di CMS nih, Fit. Mungkin ini jadi motivasi buat adik-adiknya juga dan mungkin buat yang mau masuk ya. Apa sih, Fit, pelajaran terbesar yang kamu dapatkan selama di CMS? Usaha nggak pernah mengkhianati hasil sih gitu. Usaha Jadi, tidak. ya baik-baik aja ya. Jadi kalau memang kita pengen mendapatkan hasil yang baik ya maka pertanyakan dulu usaha kita udah baik atau belum. Nah, iya gitu. Gitu ya. Gitu aja. Kalau kita pengen hasilnya besar, usaha kita kecil ya jangan berharap gitu. Oke. Sebenarnya ini jadi ini juga sih, Fit. Jadi tantangan buat anak-anak di sini juga gitu ya, bahwa kadang-kadang ya namanya anak-anak ya, adik-adiknya yang sekarang ya, masih ada yang mungkin lalai, bimbang, banyak main dan sebagainya. Mungkin ada nggak sih, Fit, dari kamu kayak buat adik-adiknya ini biar gimana caranya biar tetap fokus sama tujuan, biar nggak berubah-ubah nih. Ini kan kamu kan pas nemu tujuannya kan udah ketemu nih, tep gitu, udah set gitu kan, fokus tuh kejar apa nih yang bisa saya kejar nih kayak gitu kan. Nah kadang-kadang tuh masih ada anak-anak yang ada di kita tuh yang masih berubah-ubah nih, pengen ini ntar berubah lagi. Gimana nih cara kita biar bisa fokus? Caranya sih ya harus sesuai hati aja sih itu. Harus sesuai hati, sesuai sama yang kalian mau. Jadi kalau misalnya emang nggak mau jangan dipaksain gitu. Jadi harus ya sesuai hati aja yang diinginkan gitu. Gitu ya? Iya. Jadi percuma kelihatan bergengsi tapi hati nggak serak di situ. Kalau misalnya nggak cocok ya buat apa gitu. Iya. Jadi ini keren nih jurusan ini, tapi hati tuh kayak nggak ini sebenarnya. Terus kayak kemampuan juga nggak sama lah, kalau pengen itu tapi kemampuannya juga agak kurang atau nggak balance, jadi kayak susah juga gitu. Coba dengerin kata hati ya. Iya. Itu dia deep banget. Oke, apa nih satu hal yang mungkin kamu pengen buktikan kepada diri kamu sendiri di masa depan? Kalau kamu misalnya bisa ngeliat diri kamu di masa depan sekarang nih, apa yang pengen kamu bilang ke diri kamu di masa depan? David, di masa depan saya akan jadi orang yang seperti ini dan sebagainya. Apa nih? Bisa jadi sukses, bisa jadi CEO lah. Wih, CEO. Oke, CEO apa, Fit? Kalau saya boleh tahu, kamu ada kepikiran nggak dari sekarang itu udah pengen punya bisnis apa? F&B kah, fashion kah, atau bisnis ini siapa kayak kontraktor gitu? Mantep sih. Kenapa, Fit? Kenapa itu, Fit? Karena kan orang tua juga udah ada, jadi tinggal dikembangin, diperbesar lah gitu. Soalnya kan masih agak skala kecil gitu. Oke. Artinya ngelihat kiblatnya lagi orang tua ya. Orang tua lagi. Iya, orang tua bisa ngasih gambaran, bisa ngasih insight gitu kan. Dan juga mungkin nggak menutup kemungkinan memperbesar bisnis orang tua ya nanti ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya juga saya tuh kalau misalnya tahu dari awal pekerjaan orang tua saya paling ngambilnya di IPA sih, di teknik gitu. Karena saya baru tahunya pas akhir-akhir pas sudah masuk ke IPS atau itu, jadi akhirnya
kayak juga bisa sih di ekonomi gitu. Ya irisannya di situ sih sebetulnya. Karena kan semua itu juga akan berlabuh pada bagaimana cara kita mengatur ekonomi ya. Nah, benar ya. Ya kan? Benar. Jadi teknik lapangan dan sebagainya memang perlu. Ya, tapi perlu. bagaimana cara kita maintenance yang di lapangan dengan ilmu ekonomi itu juga nggak kalah penting sebetulnya. Ya kan? Iya, jadi kayak agak mirip tapi emang cuma beda ini doang sih. Iya, beda concernnya aja ya. Kita kalau di ekonomi kan fokusnya kan memanage dari atas nih kan. Sementara kalau di lapangan kan teknik kan itu kan bicara soal kondisi lapangan, kebutuhan di lapangan dan sebagainya gitu-gitu. Oke, Fit, kalau misalnya orang tua kamu nonton podcast ini sekarang nih Fit, kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka Fit? Yang pengen saya sampaikan sih terima kasih banyak buat orang tua saya karena selalu mendukung saya terus mensupport saya. Terus walaupun saya kalau mau dibalas apapun saya kayak nggak bakal setara gitu. Iya. Jadi, terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak buat David sudah ngobrol bareng sama kita di sini. Ya semoga ini podcast bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin lagi nyari sekolah CMS ya, lagi mempertimbangkan untuk masuk ke CMS. Insya Allah cita-citanya bisa tercapai ya dengan memasukkan anandanya sekolah di sini kayak gitu. Salah satunya David, ini salah satu contohnya. Nanti juga ada banyak alumni-alumni, kita bakal ngobrol lagi bareng sama teman-teman alumni yang lain. Kita pengen kulik kiat-kiat mereka, bagaimana cara mereka menggapai mimpinya selama di CMS. Terima kasih banyak David. Semoga cita-citanya tercapai. Semoga sukses di tempat kuliahnya ya di Unpad. Terus sukses juga mendapatkan IPK dan kalau bisa nanti lulus dengan predikat cum laude ya selama di Unpad nanti ya. Oke, sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Assalamualaikum.